gitu. Jadi dulu sebelum mungkin netizen kenal aku dulu udah pernah ada di posisi yang benar-benar aku struggle banget gitu. Luar biasa. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love Life, and Podcast. Tempat kita akan ngobrolin tentang cinta, kebahagiaan, dan kehidupan. Yang kadang gak selalu berjalan mulus, tapi selalu ada maknanya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cute, terus unyu. Kalau ketemu bawaannya itu pasti bikin happy. Diva Mini Indonesia, sekaligus dia sekarang menjadi konten kreator juga, dan konten-kontennya selalu lucu dan gemesin ya. Kita langsung sambut aja Loli Unyu. Loli Unyu. Unyu itu apa? Lucu gitu ya? Lucu aja, gemes, lucu, manis, cute lah gitu deh. Pokoknya Unyu itu semua diborong sama kamu semua gitu ya? The one and only gitu. Oh wow, the one and only. Tapi sebelum kita ngobrol lebih serius, aku mau minta kamu buat nyanyiin satu lagu. Karena kan kamu itu kalau di Instagram tuh suka wow gitu kan, diva nyanyi. Kemarin juga tuh ulang tahun, maaf ya Bu, aku nggak jadi datang. Iya. Jadi kamu tuh nyanyi seperti itu. Boleh top playlist kamu minggu ini sedikit aja dengan gaya kamu ketika bernyanyi. Sebenarnya kalau aku tuh yang ramenya dulu ya, bukan dulu sih, 2024 tuh aku di lagu cover lagu Agnes Mo, Matahariku. Tapi kalau kemarin birthday itu lagunya Justin Bieber. Yang baby hoy gitu. Iya. Ya udah, playlist minggu ini tuh apa? Coba dong. Apa ya minggu ini ya? Ya udah, Matahariku aja, kan kamu pernah ngeris lagu apa? Dada ini. Itu lagu saya, jangan dong. Itu lagu saya, lagu kamu yang tadi kamu bilang lagu Matahariku, lagu Agnes Monica yang dinyanyiin lagi sama kamu. Coba aku pengen tahu dengan versi Loli Unyu. Oh itu sih Kak nyanyi nih. Ya udah dikit doang ya lo. Dikit aja ya. Dengarkan aku, matahariku, Coachella. Suaranya kenceng banget nih ya. Itu berapa oktav ya? Kalau aku kan berapa oktav gitu. Kalau kamu berapa oktav tuh, Beb? Kalau kamu tahu Agnes Mo, itu saya gurunya itu. Masya Allah. Guru apa? Guru TK. Bercanda. Pokoknya kembar-kembar dikit lah ya. Tapi alhamdulillah ya, itu suara kamu aja udah, gue belum tentu bisa setinggi itu loh ya. Dengan tadi oktavnya tinggi banget, ya Allah. Ya udah, tepuk tangan sekali lagi buat Loli. Oke, sekarang ini kan kamu banyak yang kenal Loli sebagai konten kreator juga ya. Padahal kamu tuh sebetulnya udah cukup lama aktif di dunia entertain. Betul ya. banget. Dari tahun berapa tuh? Mungkin kayaknya aku juga sebelum masuk ke TV, kamu udah duluan masuk TV deh. Udah, kalau saya. Iya kan, yang acara-acara yang jin-jin gitu deh, pokoknya kocak-kocak gitu lah. Film apa gitu dulu? Yang pokoknya aku masuk ke TV tabung tuh masih tuh, bisa masuk. Belakang ya kan? Gitu. Boleh dong nih, kita nostalgia bareng gitu ya. Project pertama yang kamu lakukan waktu pertama masuk ke dunia entertainment? Dulu tuh lagi zaman stripping. Jadi kayak film dulu tuh Aladin. Iya, pokoknya aku tuh kalau nggak jadi jin jadi tuyul. Kenapa tuh? Tuyul perempuan, karena kan emang mini gitu ya? Mini kali ya. Jadi kalau nggak aku tuh partnernya sama Bang Ondi Syariah gitu kan. Jadi partner emang kalau nggak jadi tuyul Jin dan Jun. Tapi yang ribonnya yang keduanya Om Jin dan Jun. Jadi kalau dulu kan Kak Sarul Gunawannya jadi Jun. Nah, pas yang keduanya mah yang sahabat Teh Santi Deni, dia jadi bapaknya Jun. Nah, aku Teh Santi Deni apa Jin dan Jun juga? Iya, Jin dan Jun, Aladin ala Kadam. Terus di sini ada tuyul. Nah, itulah ya? Joko Tingkir. Itu tahun berapa? Ya Allah. Dulu zaman-zaman Eke masih centil. Jadi sekarang udah enggak ya? Udah enggak, sekarang udah berhijab ya, Bu. Nah, benar. Itu waktu kamu usia berapa? 20-an. 20-an? Sekarang berapa? 35, Wak. Serius? Nggak kelihatan ya? Udah tipis. Ibu berapa, Bu? Aku 32. 32. Nggak kelihatan gitu. juga. Nggak kelihatan, kita tetap masih muda. Terus kenapa mutusin masuk dunia entertainment? Menurut aku, karena aku suka.
Suka. Aku suka dunia entertain yang menurut aku di situ aku tuh hobi aku Gue banget sekaligus di situ kerjaan aku gitu. Jadi Oke. I like gitu kan. Oke. Gue masih patut sih ngomong ala gitu. Oh gitu. Berarti tahun berapa tuh ya, kalau 20 tahunnya kamu berarti tahun berapa waktu itu? Ntar dulu ya 35. Ya udah belasan tahun yang lalu mungkin ya. Nah, 2002 ya Allah. Coba ya. Ayo kita belajar berhitung. Ya, 2026 ke berapa itu? Berapa 20 sih yang tahun ya Allah. kita pertama ke Jakarta? 2012. Iya. 2012. Iya, itulah di situ. Tapi di luar Loli Unyu di pada aku ya. Emang tahun berapa? Aku 2010, tapi kan aku balik lagi ke kampung dulu, say. Lalu berhijrah baru ke ibu kota ya. Oh, gitu. Gitu. Nah, tapi pas awal masuk dunia entertain, waktu itu apa yang terasa paling berat buat Kak Loli? Ada nggak sih kejadian entah itu positif ataupun mungkin negatif yang mungkin sampai sekarang masih berbekas dan masih kamu ingat gitu? Di dunia entertain awal-awal. Iya. Yang pastinya mungkin kayak lebih struggling ya. Betul. Karena kan emang aku bener-bener kayak stripping casting gitu loh. Stripping casting tuh kamu casting dulu gitu. Casting. Oke. Beda sama zaman sekarang kan. Kalau sekarang kan kita viral dikit langsung iya, jadi kalau calling sekarang gitu ya. dibantu dengan adanya medsos, jadi lebih mudah untuk orang kenal kita. Yang penting kita aja konsisten. Kalau dulu kan kita nggak kayak ke PHP ya. Terus kayak kita yang nggak bisa kulpa mungkin kayak aku nih jalan kaki berkilo kayak latihan teater nih aku ke Taman Ismail Marzuki jalan kaki. Terus karena kan kita namanya merantau awal-awal pasti kan gimana caranya biar bisa bertahan lah ya gitu kayak kita pernah pulang malam habis latihan dikejar enjong. Apa tuh? Anjing. Oh ya Allah. Ya nggak boleh. Ya, Enggak, gitu. bebas di sini mah. Bebas. Boleh. Oh, ya gitu Enggak deh. dikejar anjing gitu Iya, ya. itu Jelasin kan. aja nggak apa-apa. Terus Terus pas udah dapat syuting kan kita belum ada kendaraan dan lain-lain jadi kayak pulang malam aku naik angkot jam 2 jam 12 perempuan lagi kan sendiri ya. sendiri belum ada tuh asisten manajer Belum mampu bayar ya, Wak ya. belum atuh Iya gitu. jadi bener-bener Perjuangan. kayak mulai dari nol merintis jadi di situ aku merasakan lah gitu jadi bukan yang kayak wah viral terus tiba-tiba terkenal enggak gitu jadi dulu sebelum mungkin netizen kenal aku dulu udah pernah ada di posisi yang benar-benar aku struggle banget gitu. Luar biasa. Ya kurang lebih sama lah ya. Aku juga kan dulu masuk di ajang pencarian bakat kalau aku dulu. Apa dulu Mamma teh? Mia dulu Mamma Mia 2010. Sama kayak gitu juga ya belum bisa bayar asisten, belum apa segala macam gitu kan namanya kan berproses. Tapi kamu dikenal juga sebagai Diva Mini Indonesia. Ih cocok ya. Aku kepo deh sebutan ini tuh awalnya gimana sih? Emang settingan dari manajemen atau memang tiba-tiba dapat panggilan ini dari seseorang gitu? Oh, sebenarnya tuh aku ngerasa kayak kalau diva yang diva kayak misalkan Krisdayanti itu kan udah biasa, tapi kan Diva Mini tuh ya the one and only aku gitu. Gak ada lagi ya saingannya ya? Iya gitu, ya itu gak ada saingan. Gak ada lagi, berarti cuma Loli Unyu aja di Family Indonesia itu ya? Iya gitu, ya sebagai doa juga lah ya, semoga emang bener-bener bisa jadi diva, kayak gitu sih. Jadi kayak orang juga senang dengan panggilan itu. Jadi kamu membuat diri kamu menjadi seorang Diva Mini Indonesia gitu? Oh kamu yang create semuanya itu? Create sama tim, Oke. gitu. Dan juga akhirnya orang juga menerima gitu. Karena kan dibawa kemana sekarang Loli Unyu udah Diva Mini Indonesia. Ih, luar biasa. Kalau itu kan Diva Dangdut, Om. Kalau aku Diva Dangdut dulu ya. Sekarang lebih jadi ibu rumah tangga. Nah, tapi bicara soal istilah mini ya atau unyu gitu kan. Kalau sekarang tuh kan kata itu tuh udah jadi bagian dari brandingnya kamu ya kan. Konotasi itu udah positif banget. Ada pesan self love nggak di situ untuk sampai di titik ini kan pasti nggak mudah. Tadi kamu bilang kan kamu pernah struggle, naik angkot, dikejar tadi apa sama apalah gitu kan ya. Kalau boleh jujur dan buka-bukaan nih di sini, kapan kamu pertama kali benar-benar bisa menerima dan mencintai diri kamu seutuhnya? Kapan ya?
ya pastinya kita pasti sebelum berdamai dengan kenyataan diri sendiri, pasti kan awal-awal kita agak kayak kenapa sih ini terjadi. Dan akhirnya setelah aku berdamai, setelah aku self love, itu mungkin after lulus sekolah sih, kayak lulus SMA tuh di situ aku ngerasa kayak apalagi awal-awal kayak Allah ngasih kemudahan, Allah ngasih hal-hal positif, ternyata ada rencana Tuhan yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Jadi di situ aku ngerasa oh kenapa aku diciptakan berbeda. Sebenarnya ini bukan kekurangan menurut aku, tapi ini adalah spesial. Dimana emang itu yang jangan dijadikan untuk penghalang, tapi itu dijadikan untuk menjadi kita lebih oke lagi, lebih bisa sama dengan yang lain, dan bahkan lebih. Makanya aku sangat amat banyak belajar supaya aku bisa melakukan dan mencapai apapun yang orang lain capai, aku juga bisa gitu. Bener sih, luar biasa. Ya makanya tadi kan udah self love-nya udah, berdamai dengan diri sendirinya juga udah. Jadi kan ya menurut aku kamu luar biasa, kamu hebat gitu kan, karena memang betul ya. Jadi kalau misalkannya namanya kita manusia pasti ada ketidaksempurnaan, dan memang tidak ada yang sempurna. Ketika kita punya kekurangan itu juga tidak menjadi sesuatu kekurangan buat diri kita. Jadikan menghalang lah gitu. Justru jadi suatu kelebihan dan menjadi motivasi untuk maju terus ke lebih baik, depan dan lebih baik. Ya, kadang-kadang orang tuh kayak, aduh gue begini suka dijadiin penghalang kan. Tapi sebenarnya jangan. Jadi kayak kita diciptakan berbeda-beda. Betul. Pasti kan punya kelebihan yang berbeda-beda juga. Betul. Tinggal di situ bagaimana ya caranya. Menurut aku ya itu salah satunya dengan belajar. Pertama mungkin bersyukur dulu ya. Kayak bersyukur nih supaya kita juga lebih bersyukur nih. Oh ternyata ketika kita bersyukur nanti kan Allah bakal limpahkan lebih-lebih lagi gitu. Setelah itu baru kita jangan juga kayak udahlah gue mah diciptain kayak gini aja, jangan, tapi belajar juga. Jadi kayak kenapa ya dia bisa gini, belajar kayak gitu supaya kita juga bisa, ya kan Bu? Betul. Iya dinasihatin ya kan emang benar. Tapi pernah nggak sih kamu tuh kayak ada di posisi capek gitu ya Kak ya? Mungkin ya mohon maaf ya, mungkin kayak karena pandangan atau omongan orang gitu kamu sampai pernah akhirnya jadi kayak minder atau mungkin muak dengan ekstrimnya apa gitu ya. Misalkan kalau kita kan netizen lah gitu ya, ada cibiran-cibiran atau komen-komen yang nggak enak gitu. Nah itu bisa dibilang kamu sempat di titik nggak terima dengan kondisi kamu. Pernah nggak seperti itu? Ada di posisi seperti itu gitu? Kalau pokoknya itu tuh kalau aku udah lulus sekolah, udah ke Jakarta, udah mencoba untuk kita jauh dari keluarga, merantau, itu aku udah enggak kayak misalkan udah, karena itu pilihan aku, jadi ketika ada komentar negatif aku terima, karena kan pro dan kontra ya, nggak semua orang juga suka dengan kita. Betul. Ya aku terima juga kontranya juga, orang nggak suka, orang underestimate atau orang berpandangan berbeda kepada kita, menurut aku ya biarin aja gitu. Jadi aku, tapi pas awal-awal masih kecil lah ya, jadi kayak kadang-kadang ada yang ini gimana gitu, nah itu agak lumayan karena mungkin mental kita belum kuat teruji. Jadi setelah aku lulus jauh dari orang tua dan aku ke Jakarta, aku bercoba di dunia entertain dan lain-lain. Ya udah itu pilihan aku, mau orang nerima, mau orang nggak suka, atau misalnya kita gitulah aku bilang. Jadi aku udah nggak yang terlalu bikin aku ngedown. Jadi udah nggak terlalu dipikirin apapun orang yang menilai orang menilai kamu begitu. Betul. Ya gitu. Oke. Karena orang aja ketika berbicara buruk atau berpandangan buruk pada kita, mereka juga nggak mikirin kata-kata mereka ke kita. Jadi ngapain kita mikirin kata-kata mereka gitu sih? Betul, karena emang begitu sih, harus begitu loh. Berarti kamu mentalnya udah kuat banget ya nggak sih? Tapi Kak, kamu tuh juga pernah menyampaikan kalau kamu tuh juga sempat jadi korban bully, ya kan? Bagaimana kamu dengan keluarga merespon kejadian itu? Dan kalau bicara bullying, banyak korban itu juga justru nggak mau speak up nih. Tapi kalau aku lihat dari pribadinya kamu sih tipe yang speak up dan langsung hajar gitu ya. Lo cerai ribut sama gue gitu kan. Kamu sendiri gimana? Apa yang kamu lakukan? Tapi waktu itu, bukan sekarang. Waktu itu gimana? Aku mah tetap dari dulu sampai sekarang juga aku speak up. Gini aja? Iya, jadi kayak dulu juga kalau ada yang ngatain, aku laporin keluargaku, abang-abangku. Jadi disamperin tuh mereka. Jadi supaya dia, istilahnya kan kalau aku perempuan, kalau aku ribut ya tetap kalah karena dia laki-laki. Tapi kan aku punya keluarga, jadi keluarga aku nyamperin ke rumahnya.
Oh. Jadi dia yang gitu-gitu. Jadi itu yang bikin kayak karena kan menurut aku tuh karena nggak mau speak up, jadinya dia pendem. Akhirnya itu yang bikin kita sedih. Akhirnya kita kayak kayak jangan diam, intinya mah ketika ada bullying menurut aku tuh kamu keluarkan unek-unek itu. Mungkin kalau belum bisa melawan, coba ke orang yang sayang sama kamu, misalkan kayak keluarga, supaya nanti mereka bisa bantu gitu. Kalau kita diam, yang ada nanti kita yang hancur sendiri, nggak mau kan? Betul. Jadi mendingan kita ungkapkan supaya orang terdekat kita, orang yang sayang sama kita, keluarga kita bisa bantu gitu. Supaya juga orang yang ngebully kita juga mereka itu nggak berbuat seperti itu lagi. Benar. Tapi gini, kalau misalkan kamu di keluarga berapa saudara? Abang aku 2, adik aku 2. Oke, tapi ini punten, yang maksudnya dengan kondisi yang minimalis. ini minimalis, jadi minimalis. Rumah dong. Lumayan kali. Aku doang. Kamu doang. Iya. Oh, jadi kamu tuh mengalami bullying dulu, bullying itu berarti dulu ya, bukan sekarang berarti? Ya sebenarnya bullying mah sampai sekarang juga masih ada, tapi nggak ekstrim aja gitu. Kalau dulu kan mungkin kalau dikatain mental kita ngedown. Kalau sekarang ada yang ngatain, ku katain balik. Iya katain balik lah. Tapi hal ekstrim apa sih yang pernah kamu rasakan soal bullying itu? Ya, hal ekstrim. Ini sih kalau kata aku mah nih. Dulu nih pernah nih. Gitu? Bakal nikah nggak sih? Buset, itu nyakitin banget. Jadi seolah-olah tuh menurut dia tuh nih manusia ini mungkin ketika kita berbeda kayak kita nggak akan mendapatkan hal-hal yang sama kayak dia gitu. Kayak mungkin nih pemikirannya dia tuh kayak gimana ya nanti kalau dia nikah, kayak gitulah intinya. Itu menurut aku tuh sakit banget. Jadi kayak dia udah mendahului Tuhan gitu. Sedangkan dia manusia. Benar. Sekarang kamu udah nikah juga kan? Iya, aku bisa alhamdulillah Allah titipin semuanya sama aku. Masya Allah. Luar biasa. Nikah udah berapa tahun berarti? Baru 1 tahun sih. Oh, baru 1 tahun. Kemarin anniversary yang ibu nggak datang itu saya sekali ulang tahun anniversary juga. Baru 1 tahun nikahnya? 1 tahun. Baru sekali? Baru sekali lah Bu. Tapi sebagai public figure, aku sangat ini banget ya sama Kak Loli. Ternyata luar biasa ya, dia menghadapi bullying dari zaman dulu sampai hari ini tuh masih ada walaupun cuma beberapa. Tapi kamu udah kuat banget mentalnya, justru dengan pesan kamu yang tadi sampein ke aku tuh kayak poinnya tuh ya gue punya kekurangan, tapi aku nggak jadi itu kekurangan tuh jadi sesuatu yang menghalangi aku untuk terus berkarir gitu ya. Dalam dunia entertain ini kan ya mohon maaf tahu sendiri ya di dunia seperti apa kan. Kalau kita punya kekurangan tuh kan mungkin kalau zaman dulu ya dipandangnya tuh pasti kita nggak percaya diri apa segala macam. Jadi kalau sekarang mah jadi kelebihan ya. Ya kan? Yang kamu rasain juga seperti itu kan? Iya. Begitu. Gitu. Belajar aja sih intinya kayak kalau ada sih beberapa kayak aku kan ada organisasi orang mini seluruh Indonesia. Apa? Namanya UBI. Jadi itu tuh teman-teman mini seluruh Indonesia. Organisasi orang mini Indonesia. Kamu ketuanya? Wakil. Wih. Aduh ini menarik. Itu gimana semuanya dirangkul? Semuanya ada acara isu seperti apa itu? Jadi kayak misalkan karena yang aku lihat juga gini, sebelum aku ada di posisi sekarang kan aku juga mengalami hal-hal yang kayak merasa kayak kok kita doang ya gitu. Tapi dengan ada organisasi ini menurut aku supaya teman-teman juga merasa tidak sendiri. Terus ada tempat, terus lebih semangat aja dalam menjalin kehidupan. Jadi kayak menurut aku makanya organisasi namanya UBI, Unik Bakti Inklusi. Jadi itu organisasi yang isinya semua orang-orang mini gitu. Ada berapa tuh? Ada berapa banyak? Ratusan sih Bu. Ratusan. Kamu menjadi wakil ketua dan itu ada banyak banget orang yang ikut. Jadi ngapain aja bisa aktivitasnya? Banyak sih bidang-bidangnya tergantung basic mereka. Misalkan ada yang di entertain ya kita entertain juga. Ada yang di bidang olahraga. Mereka menjadi atlet-atlet di bidang olahraga juga. Ada juga yang kerja. Kayak contohnya ada di Rumah Sakit Ananda Bekasi. Terus ada juga di restoran Babelan, itu juga ada mereka orang-orang ini yang kerja di situ. Terus ada juga di Cimory Dailyland. Jadi yang di puncak itu tuh ada beberapa spot-spot orang ini yang kerja di sana. Gitu. Jadi tergantung mereka maunya di bidang apa. Jadi aktivitas itu selain misalkan ada acara mingguan kah atau misalkan ada acara setiap bulan sekali gitu-gitu nggak sih? Ada. Jadi kayak nanti nih insya Allah bulan Oktober kita akan lomba bowling persahabatan lah ya ke Malaysia.
Jadi kayak Wih. Malaysia, Indonesia, kemungkinan Thailand akan kayak kita mengadakan persahabatan main bowling. Rencananya bowling sih. Jadi mini juga pesertanya. Mini Malaysia, mini Thailand, Cina kayak gitu. Serius? Serius. Keren. Kayak gitu. Keren. Jadi maksudnya siapa yang punya ide waktu awal gitu? Kayak pengen ngumpulin nih orang-orang mini se-Indonesia gitu. Siapa yang punya ide? Yang aku tahu sih kayak nggak salah ada Bang Oni Serial dan ada Bang Ucok Baba. Oh ada juga. Iya, jadi dulu beliau adalah ketua-ketuanya dan mungkin kan regenerasi lah ya. Kayak apa namanya? Setelah beliau mungkin udah apa namanya ya mungkin udah sibuk dengan ininya, jadinya sekarang kita lanjutkan lah. Ini aku nggak mau kayak stop gitu loh, supaya tetap berjalan lah gitu karena Iya. menurut aku tuh banyak juga teman-teman yang sama kayak aku gitu. Terus kalau bukan kita siapa lagi yang akan care, yang akan tetap apa yang namanya membersamai mereka gitu. Luar biasa. Oke, nah sekarang ada definisi self love buat seorang Loli Unyu itu seperti apa jika self love-nya itu saat ini, keadaan sekarang. Self love apa ya definisinya mungkin lebih ke Ya, mencintai diri sendirinya kamu tuh seperti apa untuk saat ini? apa ya mungkin menikmati hidup. Menikmati hidup. Iya mencintai ya mungkin dengan berusaha untuk selalu bahagia lah ya bersama pasangan, keluarga. Terus self love aku tuh ya gimana caranya untuk apa yang dititipkan ini menjadi bermanfaat untuk orang yang kita sayang dan juga orang-orang sekitar gitu. Itu sih self love aku sekarang karena kan Allah udah titipin nih apa yang aku cita-citakan Allah udah kasih. Jadi gimana caranya itu menjadi sebuah hal yang bisa bermanfaatnya buat orang-orang sekitar aku gitu. Jadi itulah self love aku sekarang ini ke depannya juga. Oke, bermanfaat untuk banyak orang lah gitu ya. Luar biasa. Nah, tapi selain jadi seorang entertainer, kamu juga pembisnis. Pemilik kafe, iya, Loli Cafe. Dan gak cuma itu. Di awal tahun 2026 itu juga kamu menerima penghargaan Most Influential Iconic Woman 2026 at Grand Honorus 2026. Gila. Wah, pasti banyak yang kepo termasuk aku juga ya baru tahu penghargaan apa sih itu. Terus ceritain dong behind the scene gimana rasanya dapat penghargaan yang tadi aku bilang itu. Ya pasti bangga. Terus kayak wow ternyata perjalanan kita ada yang kasih apresiasi. Jadi kayak ya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga sih buat orang di luar sana dan ya, juga buat siapapun lah intinya. Jadi terus berkarya, terus action gitu kan. Jadi lebih semangat aja sih pas dapat penghargaan itu. Kayak wow ternyata kita dapat ininya gitu apa. Itu siapa yang ngasih penghargaannya? Apa ya aku juga lupa. Itulah tadi tuh. Apa sih coba? Apa tadi teh? Lupa Wak. Udah lagi. Coba yang pertanyaan pertama itu teh. Pertanyaan nomor 7 tadi itu. Nah itu tuh. Most influential iconic woman. Nah itu kan udah influential terus iconic lagi ya kan? Ya karena emang gak ada lagi kayak ini jarang gitu ya. Oh mungkin karena itu tadi kelebihan itu jadi sesuatu buat kamu. Akhirnya kamu dapat penghargaan tadi itu. Betul. Terus buat juga mungkin menginspirasi juga lah ya gitu dengan lihat spirit aku. Orang tuh kayak wow Loli tuh semangat ya. Terus aku tuh kayak selalu meromantisasikan hidup gitu. Meromantisasikan. Ya, jadi dalam keadaan apapun tuh aku selalu meromantisasikan. Mau aku dalam keadaan apapun. Oh, tetap harus romantis. Romantis aja gitu, mau kayak orang lagi nggak punya duit juga harus romantis. Romantis aja gitu wah. Pokoknya dalam keadaan apapun. Jadi iya kita aja yang tahu apapun, orang mah taunya teh ini aja gitu, happy. Oke. Ini bagus loh. Jadi orang tuh taunya happy aja. Jadi nggak perlu orang tuanya kalau lagi sedih atau lagi nggak punya duit nggak usah. Kita aja orang harus aja. Meromantisasikan. Oke, tepuk tangan dong. Sekarang ngomongin soal perjalanan cinta nih ya kan. Kamu kan tadi bilang baru nikah 1 tahun. Pacarannya berapa lama? Sebentar juga aku mah. Berapa lama? Jadi aku tuh ketemu lagi tuh tahun baru 2024 ke 2025. Ayang lupa deh. Dia lupa deh. Oh iya 2025 aku ketemu lagi.
ketemu Jadi sebenarnya laginya. udah ketemu. Oke dari awal nggak nih? Ya. Oke, jadi maksudnya Soalnya ketemunya aku ceritain itu foto doang, yang nonton 1 juta lebih lihat di feed. Jadi aku Oke. ceritain perjalanan karena Oke. kan orang tuh kayak gini. Kenapa aku ceritakan? Karena tuh orang nggak tahu kalau suami aku ini bukan yang aku kenal sekarang. Jadi netizen nih kalau ini tuh, aku kurang suka tuh kayak nge-brand dia tuh, mau kondo, dia mah maunya karena Loli sekarang udah tenar, udah sukses gitu. Nah itu yang aku kayak enggak loh gitu. Oke. Akhirnya aku ceritain tuh di feed, aku upload ya foto sebenarnya. Untungnya dari dulu tuh emang aku centil suka foto. Jadi Oke. ada foto-foto zaman baheula aku zaman dulu. Oke, heeh. Jadi aku tuh sebenarnya Robi ini adalah sebenarnya mantan SMP. Itu yang pertama. mantan pacar waktu SMP. Ya mungkin Oke. cinta-cinta ya Monyet-monyet teman lah teman gitu basic, ya, teman cinta deket. monyet. Nah pertama awal ke Jakarta dia nemenin aku Bu. Iya nemenin aku. Jadi aku berangkat dari ke Jakarta merantau itu sama dia. Merantau tuh belum kerja. Ajak dong sini. Ajak. Malu dia. Ya Allah, gimana sih? Hah? Gak apa-apa ya, sebentar aja. Mau nggak yang sini sayang? Gak apa sayang. 1 detik deh. 1 detik. Lah cepet banget dong 1 detik itu doang. Udah. 1 detik sayang. Aku kan pengen nanya juga, masa cuma kamu Iya. doang yang jawabnya. Aduh, banyak banget sih. Terus Terus. akhirnya Udah tuh lulus ke sekolah. Jakarta ditemenin sama dia. Sama dia. Terus kita dia nemenin aku tuh. Kita belum kerja karena kita emang tujuannya belum kerja. Bukan mau kerja. Jadi kayak emang mau nemenin aku untuk di entertain. Tapi tiba-tiba namanya kita entertain tidak semudah itu dong. Ya kan pergi nggak langsung datang ke Jakarta sukses dapat uang Wah, enggak. Jadi Oke. gagal dulu tuh. Jadi kayak katanya mau tampil di teater dihadiri Bapak Presiden pada saat itu. Tahu-taunya nggak jadi. Siapa presiden waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah Pak ini SBY Gak kalau nggak penting salah. banget sih gue nanya presiden kapan ini. PSBY atau siapa ya? Ya nggak apa-apa. Ini lanjut. Pak aku teh ya pokoknya itu. Jadi taunya nggak jadi. Ayo sih Oke. kita habis lah ya uang pegangan kita tuh habis itu bolak-balik. Terus udah gitu dulu sih masih ada abang aku untuk aku tumpangin di kos-kosan dia. Nah situ, udah dong aku bolak-balik Jakarta, Rangkas Bitung. Nah Rangkas Bitung, iya aku kamu kan teh Sunda? Sunda ya teteh. Banten. Oh ya lu dukunnya kuat ya saya. Enggak dong. Oh enggak ya. Jadi aku kuat. Terus. Nah itu akhirnya ya udah pokoknya singkat cerita kita nggak bisa nih karena uang kita tuh habis. Ya udah akhirnya kita kerja tuh. Dia kerja, aku pun kerja dulu nggak langsung jadi entertain. Tapi kan dari awal udah bareng ya. Udah bareng Bu, ya Allah. Pokoknya apa sih namanya keuangan kita agak-agak ini nggak stabil ya Naik Bu. turun lah. Habis lah uang aku yang dari kampung dibawa ke Jakarta. Tapi di situ kan aku tuh udah malu ya di kampung tuh. Mana katanya mau syuting gini-gini. Jadi aku malu pulang. Akhirnya udah kalau aku belum sukses aku nggak mau pulang ke kampung. Oke. Aku udah ditanemin nih pokoknya. Jadi di Jakarta bener-bener aku ya Allah bener-bener ada posisi aku gak punya uang bener-bener habis nol ya gitu kan. Nah untungnya teh dia kerja. Jadi iya. lumayan lah ya untuk pada saat itu aku ini Dibantu lah. Dibantu Oh, gitu. itu yang bikin kamu jadi terkena gitu hatinya Iya, tuh terketuk padahal lah. itu bestie ya. Kondisinya kita bukan Oke. pacaran, jadi kayak teman aja, teman kita bareng lah gitu. Akhirnya kita memutuskan, akhirnya aku juga kerja karena nggak langsung dapat syutingan, kerja di situ, kerja di mall. Sebelum syuting, capek mau minum. Iya, iya. Mau minum, tolong mau minum. Nggak jadi agak-agak Inframe dong, inframe ya. dong. Ih, biarin dia suaminya aja. Sini. Geser atuh. Sini, duduk dulu. Sini, Ayang. Sini duduk. Nggak apa-apa. Kan biar tahu dari 2 sisi. Bu, 1 titik. Iya, jangan. Satu titik. Jangan 1 titik, itu cepet banget, jangan. Terus gimana lanjut? Yang gimana tuh udah. Terus kamu cerita dong. Mana mik nih? Dia suaranya pelan banget, soft spoken Bu. Itu tadi ditanyain ke selfie. Aku tadi nanya itu proses kalian bertemu. Ternyata kalian tuh awalnya bestie gitu. Nah akhirnya aku sekarang mau Bestie. nanya nih, gimana ceritanya akhirnya bisa menikah dan memutuskan berumah tangga walaupun baru 1 tahun gitu kan? Itu coba dari kamu gimana? Ayang? Siapa sih? namanya? Robi. Kakak Robi. Kadang kalau nggak mau muncul kamera gini deg-degan. Deg-degan. Ya Allah.
Makanya saya nggak berani muncul di kamera, suka Nah, gemeteran. itu kan kok di kamera kamu nggak berani, orang itu di Instagram aja kamu sering muncul sama Loli. Gimana? Dipaksa Bu, dipaksa. Ya, iya kan syuting endorse apa segala Iya. macam kan aku suka lihat. Masa Iya. sekarang depan kamera kamu nggak berani ngomong? Kalau Ayolah, sendirian bisa. kasih gimana itu ceritanya bisa jadi Kalau menikah. konten kan, kalau konten kan sebenarnya satu kamera ya Bu, sama edit sama kamera. Oh, ini 3 ya. Kalau 3 kali ya Bu, ngomong ya. Coba gimana? Kamu aja deh. Udah, ayo ceritain aja. Kamu dulu. Kan tadi aku cerita, tambahin. aku udah sejam yang lalu udah cerita. Ayo Kita lagi jadi panjang cerita. lebar tadi udah. Sampai yang denger audio enak ngeliat Cok, yang denger suara. Buruan. Tadi yang di cerita di Jakarta ya? Iya, jadi Iya, gimana kenapa, awal? Kenapa akhirnya bisa jadi menikah? Kan awalnya bestie dan ya di berumah tangga sampai hari ini gitu loh. Prosesnya Jadi itu nggak tahu gimana? kenapa kita jadi menikah ya. Padahal dulu di Jakarta cuma temen aja sih dulu. Temen aja justru ya. Ngantar ke dia shoot apa namanya casting ya dulu ya. Casting. Ngantar kemana-mana Latihan. casting. Terus uang habis. Kamu yang bantu gitu ya. Terus jadi siapa yang ngajak nikah duluan? Siapa yang? Ya kamu lah. Ayo Iya, nggak tahu kamu. Ya gimana sih? Siapa yang ngajak? Yang akhirnya memutuskan ya udah gue ada menikah deh gitu, ajak nikah aja deh gitu. Awalnya gini, saya deket lagi sama dia, tapi dia bilang kalau mau sama aku lagi, aku nggak mau pacaran, mau langsung nikah aja. Oh, Satset Bu. makanya tadi kamu bilang deketnya tuh sebentar. Sebentar. Jadi deketnya berapa lama? Di tahun baru ketemu sih. Iya, jadi aku Mei nikah Januari, Februari, Maret. Jadi udah ketemu, kenal, udah langsung prepare nikah kan Mei aku. Jadi Februari, Maret, April, Setelah Mei. dari Jakarta kita pisah kerja masing-masing kan di dunianya masing-masing, ketemu lagi itu tahun baru itu. Iya. Oh, Kita udah bisa belasan tahun. Dalam 10 tahun lebih lah berpisah tuh ya kan. Tapi kontekan mah kadang ada, tapi itu nggak intens gitu karena kan dia juga dengan dunia dia, aku juga dengan mimpi aku gitu. Jadi ketemu lagi tuh tahun 2025. yang kemarin itu tadi kamu bilang. Kemarin itu. 3 bulan deket, sakset langsung nikah Mei, baru kemarin anniversary. Iya. Oke, Gitu. luar biasa. Oke, berarti baru 1 tahun menikah, baru kemarin sekarang udah bulan Juli. Nah, pertanyaannya, kapan ada rencana untuk punya momongan mungkin? kalau rencana Pasti udah ada. direncanain sih. Ada rencanain. Istilahnya saya dikasihnya aja. Saya dikasihnya aja. Yang penting kitanya udah usaha aja. Iya, usaha mah ada Bu, tiap Pasti, hari pasti, usaha. pasti. Tiap minggu berapa kali? Ember, ya gitu deh pokoknya. Nah, sekarang aku nanya juga sama Kak Loli, sama Kak Robi juga. Apa sih yang bikin kalian yakin satu sama lain ya? Ada nggak sih momen atau hal yang kalian lakukan dan ternyata itu yang bikin kalian yakin bahwa ini nih, gue tepat nih orangnya. Siapa dulu yang mau jawab? Aku dulu deh. Oke. Pertama dia orangnya penyayang, terus intinya dia sayang banget keluarga, pekerja keras. Terus aku butuh sosok yang agak sedikit apa istilahnya ya, keras lah ya. Dia Comel. lebih Bawel. aku butuh orang yang bawel lah. Yuh istilahnya. gitu kan, Ya, menyemangati lah gitu betul. kan. Aku Oke. orangnya kan kayak sedikit agak lemot kali ya. Lemah Bukan lemot apa ya? Istilahnya. pelan, soft spoken aku Jadi bilang harus gitu. ada Slowly, orang- slowly, Iya. santai gitu ya. Harus ada orang yang Slowly betul, slowly. Agak chill gitu Iya, ya. Ci, santai gitu. Jadi ada kamu yakin karena melihat sosok Loli seperti itu. Nah kalau kamu melihat Kakak Robi seperti apa? Karena soft spoken gitu. Enggak. Itu sih pertama karena kan jujur aku sih sebenarnya gini, karena dia tuh yang penting tuh aku pas ketemu tuh dia mau grow bareng gitu. Mau grow bareng. Ya, jadi kita mau bertumbuh intinya gitu kan. Karena sebenarnya semua orang ini punya potensi untuk sukses. Setuju. Yang penting jangan males. Udah gitu Setuju, aja. tepuk tangan dulu. Ih, luar biasa loh bintang tamu kita hari ini. Bener banyak banget ilmunya yang kita Iya. dapat. Lalu lanjut, oke. Terus dia itu alhamdulillah dia juga tutur katanya lembut. Karena aku harus seimbang. Jadi kan aku kurang aku tuh mungkin karena dalam hidup ini keras jadi aku kata-kata aku juga perlu ada yang dia kan jadi aku pertama dia soft spoken. Oke. Dia lembut, aku butuh suami yang lembut. Menyeimbangkan kamu lah gitu ya. Terus ya. dia juga alhamdulillah ibadahnya masya Allah ya soleh, dipandang aku ya soleh baik dan laki-laki yang setia gitu karena dia jujur dia tuh kalau punya hubungan sama seorang tuh dia lama jadi menurut aku dia setia insya Allah amin ya tuh Amin. Oke. penyayang terus
Udah sih, jadi buat aku ya yang penting dia mau bertanggung jawab gitu kan, karena kan rezeki insya Allah gampang dan mudah dicari iya, selama gitu. kita bisa berusaha Ya, dan berusaha, mau ya gitu. gitu. Oke, Kayak gitu sih. oke, tepuk tangan ya guys, ya Allah luar biasa ya. Jadi seperti itu katanya. Jadi ada sesuatu yang memang menurut Kak Loli itu harus seimbang semuanya. Kak Loli yang gurung gusuh teh merenya dan yang terlalu bawel, mohon maaf ya kayak sama kayak gue deh. iya, Jadi memang harus cari laki itu yang memang soft spoken, yang kalem, yang agak chill, Nah, betul. betul. Yang Seimbang Bu, seimbang. Biar gak garang busuk, tar dulu sayang. Yes. Gini bener. sayang. Kamu apa zodiaknya? Taurus. Kau Taurus. Tanggal berapa? 20 Mei. 20 Mei ya, gue 20 April. Udah Taurus apa masih? Masih Aries Led dan Masih Aries, Taurus. iya benar. Oh, dia apa zodiaknya? Apa ya? Kamu ini Juli teh apa Virgo ya? Juli. Ada yang Juli nggak? Virgo kali Virgo ya, nggak? makanya agak kalem gitu. Oke. Cancer. 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 Kita akan masuk fun segmen ya. Oke, di sini kalian harus jawab cepat ya. Siapa yang bisa jawab cepat dan harus memberikan juga alasannya apa. Oke, setuju? Setuju. Oke ya. Pertanyaan pertama, siapa yang lebih banyak drama? Dia sih. Aku. Lah, kenapa? Biasanya drama apa? Coba kamu yang jawab. Biasanya drama apa? Biasanya drama apa? Drama dia apa ya? Dia lagi marah nih aku diemin. Tantrum ya? Iya. Makin kan? Makin. Kita ini. Makin katanya gitu. Terus kamu ngadepinnya gimana kalau dia ketika lagi tantrum? Kan Ya. didiemin nggak bisa nih, dia pasti akan bergejolak dan Ya, aku tantrum. Terus mau seperti apa? dibujuk lah dia langsung. Cantik kan gue mah. Cantik kali ya, dibujuk-bujuk loh ya. Oke. Lanjut, siapa yang lebih posesif? Dia juga. Aku juga. Kamu biasanya ngeposesifin apa sih sama dia? Katakan kamu udah percaya sama dia kalau dia tuh setia. Aku tuh pengen bareng aja gitu, pengen selalu bersama Om Bono. Ya Allah. Dia- Pengen selalu bersama. Aku lagi di bawah aja, dia di atas udah manggil-manggil. Ya Allah. Iya. Biasanya ngapain kalau manggil? Kadang kan apa ya, aku tuh nggak bisa sendiri. Yes. Ya gitu, jadi kayak aku anaknya benar-benar harus ada orang aja gitu. Jadi kayak nggak dia lama banget di bawah tuh, entah ngapain lah di bawah gitu. Jadi aku ya gitu, aku pasti itu. Dikit-dikit ya, Dikit-dikit sering ya. disuruh-suruh nggak? Kita awal lagi. Kayaknya bukan lebih kesuruh, lebih sayang ya. Mungkin karena mau jadi ya karena dia sayang. Harus berpikir positif ya guys ya, Betul. oke? Lanjut, siapa yang lebih sering ngalah? Udah tahu sih gue pasti dia. Lihat aja dari banyak. Siapa yang sering ngalah sayang? Ya kamu ya? pasti ya. Cuma nggak perlu tanya. Kelihatan. Pasti ya. Kelihatan, emang kelihatan banget. Kalau nggak ngalah tantrum juga kan. Iya, alhamdulillah sih dia yang ngalah, jadi dia lancar-lancar Tapi aja. hati-hati loh, kalau misalkannya Robinya sering ngalah, terus kamunya yang dikit-dikit kalau marah tantrum lagi diantepin, itu bisa jadi bumerang loh. Kalau nanti dia marah gimana ke kamu? Alhamdulillah dia nggak pernah marah. Mudah-mudahan. Ya belum aja Bu, Jangan. nanti juga tiba-tiba jeder gitu jadi bom atom enggak ya? Enggak sih, kita mah hal-hal Insya kecil Allah, Bu, insya iya. Oh. Aja bukannya hal-hal besar. Karena aku bilang, aku mah apapun aku ungkapin. Jadi biar enggak di hati aku. Jadi aku mah apa misalnya yang menjadi sesuatu yang terkendala di hati dan pikiran, aku ungkapin ke dia. Jadi Nah, selesai harus sebelum seperti bobo itu. udah sayang maaf ya, udah saling minta maaf sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu harus deep talk, benar Tidak nggak? di talk kita selalu yang pokoknya apapun mau lagi bisa kita nggak ada apa-apa kita pasti di talk dulu sebelum tidur sambil nonton Netflix udah kita bobo ngobrol dikit-dikit lah. Peluk-peluk, Peluk-peluk. cium-cium. Oke, siapa yang lebih sering ngechat atau teleponan? Kan udah tadi posesif, udah dia orangnya. Ya nggak sih? Udah siapa lebih sering ngechat atau teleponan? Pasti jawabannya Iya. Kak Oli ini ya. Siapa yang lebih gampang stres? Dia kayaknya. Ayo kamu ya yang gampang. Kamu ya Kak Robi Atau ya? aku? Saya sih. Ya nggak Iya, sih, itu kan? emang kamu stres? Bentar, kamu jangan jawab. Biasanya Kak Robi stresnya kenapa? Apa ya? Kadang dia cepet ini ya, apa gampang Moodnya marah. berubah ya? Iya, Iya, mood-moodnya. parah, aku 5 detik Bingung bisa juga berubah. kadang saya. Terus gimana tuh kamu ngadepin orang yang kemudian kayak Loli Unyu ini? Ya kisahnya harus lebih
mudah Beradaptasi gitu langsung. beradaptasi, terus bilang maaf juga kali ya, walaupun saya nggak tahu salah saya apa. Ih, kasihan loh, kamu tuh ngebatin loh dia loh. Dia udah bilang gampang stres tuh. Jadi tapi aku sayang Ya apa pasti. yang pokoknya walaupun misalkan aku kayak gitu, tapi aku jadi aku tuh tahu hal-hal yang dia sukai. Tapi aku juga selalu gimana caranya biar bisa ngikutin mood dia gitu kan. biar bisa ngikutin dia. Kamu gimana ngikutin aku ya? Selama ini kamu ngikutinnya gimana Kak Robi? Kamu selama ini ngikutinnya gimana? Udah sampai mana ngikutin mood dia? Harus apa ya, sabar intinya. Sabar sih, harus sabar ya. Lebih ke sabar sih. Iya, Benar sabar. sih. Tapi itu aku nggak tahu ya, bukan karena aku juga pasangannya soft spoken, enggak. Tapi katanya kalau misalkannya yang satunya vokal, yang satunya enggak, itu adalah pasangan yang cocok. Jadi jangan dua-duanya vokal, ya nggak sih Bu? Amin ya. Nah, sekarang siapa yang lebih romantis? Siapa yang lebih romantis? Yang lebih romantis siapa ya? Kayaknya dia sih yang lebih romantis. Kamu juga romantis sih buat aku. Romantis ya? Iya. Yeay. Coba. Biasanya tuh kalau romantis itu ngapain sih selain malam Jumat? Malam Senin juga romantis. Oh, malam Selasa. Kok sama sih jatuhnya gue? Oh iya. Coba gimana? Kalian romantis tuh yang kan tadi udah bilang kamu selalu meromantisasi keadaan. Seperti apa coba kalau misalnya kalian tuh lagi romantisnya kayak mana? Lagi ngapain? Apa ya? Kita sering bilang I love you tuh sering. I love you tuh Sehari, pokoknya sehari tuh kalau harus ada kayak pelukan, kiss, ucapan gitu kan. Jadi semua kita biasain itu. Jadi nggak yang aku misalkan sehari, kok hari ini aku belum dicium, itu juga pasti berasa. Oh gitu. Mm-mm, Kamu tiap sampai hari. hafal berapa kali dalam sehari? Iya. Kita dapat. Maksudnya bukan yang gimana ya, tapi kayak attack service aja sih kayak gitu. Attack service. Apa sih namanya? Service attack. Om service. Ya itulah itu attack service. Aduh ya udah oke terus. Untung nggak servis mobil. Iya, enggak. Jadi kamu harus tahu gitu dalam sehari kamu bisa dicium sama Kakak Robi berapa kali gitu. Sekalipun kamu berkurang itu kamu berasa. Padahal udah dipeluk sih sebenarnya. Aku hari ini belum dipeluk loh katanya. Itu yang indah-indahnya ya Bu. Yang indah-indahnya aja. Gak apa-apa. Kita kan itu kan menurut yang udah berumah tangga sih ya. Iya. Yang berumah tangga itu kan hal biasa gitu. Cuma aku kayak itu ketawa kayak geli banget gitu. Geli Gue kayak ya? pada itu siapa gitu. Tapi agak tahu aku pengen ini aja sih, pengen jangan berubah aja gitu. Betul. Takutnya tuh semakin kita bertambah usia pernikahan, betul. hal-hal yang kecil kayak gitu tuh takut Hilang. hilang. Aku nggak mau, pengen kita terus kayak gini aja gitu. Betul. Gitu. Kali kalau misalnya kita lagi emang aku butuh sesuatu, aku bosan nih gitu kan. Ya udah coba kita kemana ya yang Iya, nggak harus ke iya. luar negeri kok, yang penting mah keluar, Jalan, iya, gitu kan. keluar dari rumah, entah itu ke alam, entah itu pokoknya kita jalan-jalan aja. Itu sih cara kita meromantisasikannya. Meromantisasikan. Oke, nah tadi udah kita jawab fun fact-nya, seru banget ya sumpah ya. Nah tapi kalau Li boleh dong kasih pesan buat teman-teman yang lagi nonton ya video ini. Mungkin ada yang saat ini lagi berjuang untuk mencintai dirinya sendiri, masih yang suka minder atau masih suka bandingin hidup sama kehidupan orang lain. Apa sih yang pengen kamu sampein ke mereka yang lagi ngalamin itu? Pesannya jangan bandingkan sama orang lain ya, fokus sama diri sendiri. Karena ketika kita fokus sama diri sendiri, jadi sesuatu yang hal-hal yang kurang baik di sekeliling kita, jadi kita nggak pikirin. Jadi kita ya udah fokus ke diri sendiri, upgrade diri, belajar, terus juga karena sebelum kita berharap dicintai orang lain, kita juga harus mencintai diri kita. Jadi akhirnya sampai mungkin satu waktu akhirnya memang kita sudah sama-sama pantas, ya udah akhirnya kita juga bisa dapetin apa yang kita cintai juga. Betul. Tapi yang utama kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Pesannya gimana cara untuk mencintai diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Terus
Terima kekurangan diri sendiri. terima dulu, karena kalau kita nggak nerima kita akan selalu menolak kan. Jadi kayak kenapa sih padahal kita terima dulu, ketika kan udah dalam Al-Quran juga ada kayak ketika kita mensyukuri Allah akan menambahkan nikmat. Jangan lupa juga kita dalam berproses bersabar, karena orang yang bersabar akan beruntung. Man sobaru jafira, siapa yang bersabar akan beruntung. Adem ya. Lanjut, kata-kata hari ini. Tadi emang kata-kata kapan? Bukan. Oh besok ya, tadi kata-kata besok. Bukan. Biasanya kata-kata hari ini tuh kayak pesan singkat untuk siapapun yang nonton sih gitu. Kata-kata hari ini gitu kan. Itu, Mangga. Ibu apa aku? Kamu dong, atau sama Robi juga boleh kata-kata hari ini. Kejelang akhirat, dunia akan mengikuti gitu. Kejangan. Oke, luar biasa ya. Ketika mengejar sesuatu malah nggak dikasih, tapi Iya. ketika kita sudah ikhlas dan pasrah malah Allah kasih Kasih semua. semuanya. Luar biasa. Oke, makasih banyak ya Kak Loli dan Kak Robi udah mau meluangkan waktu buat ngobrol bareng di Lollipop. Senang banget bisa dengar cerita tadi Kak Loli yang mungkin belum banyak orang tahu termasuk diriku. Nah, buat kalian yang lagi belajar mencintai diri sendiri, tetap semangat dan stop membandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain. Karena tiap orang punya fase yang berbeda dan ceritanya masing-masing. Kalau hidup kalian diibaratkan dengan lollipop, ada rasa manis, kadang asem, kadang mungkin juga pahit. Kalian lagi di fase apa? Coba tolong tulis komentar di bawah. Jangan lupa follow dan subscribe biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai ketemu di Lollipop Love Light Podcast. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Bye!